Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Baik, yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Balai, Bapak Dedi Ansari SPD MSI. Yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan mensosialisasikan praktik baiknya, yaitu Ibu Mahyuni SPD, dan yang terhormat Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak, kami persilakan. Salam sejahtera kita seluruhnya. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Yang seiman, mari kita bersolawat kepada junjungan Rasulullah. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat. Amin. Salam hormat kami kepada Ibu Mahyuni SPD selaku CGP yang pada hari ini mensosialisasikan budaya positif kepada kita semuanya. Kemudian Bapak Ibu sebagai peserta sosialisasi dan anak-anak kami yang di belakang yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pertama sekali, tentunya kami sebagai kepala sekolah mengucapkan dan menyambut baik kegiatan dari Ibu Mahyuni sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 yang Bapak kalau tidak salah ingat, ini adalah merupakan tugas yang kedua di sekolah kita sebagai tugas dari seorang calon guru penggerak. Bapak Ibu, hari ini kiranya tentunya kami berharap kepada Bu Mahyuni sebagai guru penggerak dapat mensosialisasikan pemikiran terhadap inovasi atau yang akan ditularkan kepada kita tentang budaya positif. Kami sendiri sebagai kepala sekolah sudah mungkin lebih 4 guru penggerak di sekolah kita ini. Namun hanya terasa sedikit sekali imbas kepada kita kadang-kadang terhadap budaya positif yang dapat kita terapkan untuk diri kita sendiri, untuk teman sebaya maupun kepada anak-anak kita. Apakah budaya positif ini nanti berpengaruh besar terhadap diri kita, kepada anak-anak kita? Mari kita simak baik. Kiranya Bapak Ibu sebagai peserta bisa memberikan komentar apa yang perlu direvisi, apa yang perlu diperbaiki. Jadi harapan Bapak tentunya kepada Bu Yuni, ini bukanlah sebagai hanya ajang untuk melepas tugas saja, tapi kiranya budaya positif atau budaya baik yang sudah Ibu rancang sebagai sebuah kegiatan di dalam CGP ini dapat kita terapkan dan kita tularkan nanti kepada anak-anak kita maupun diri kita. Tentunya sangat berterima kasih sekali Bapak nanti. Kiranya ini berimbas baik bagi nama baik sekolah kita. Apalagi mungkin akhir-akhir ini setiap siswa yang masuk inteknya kepada kita lebih 50% itu berasal dari siswa tugas kita. Jadi bagaimana budaya positif yang Ibu rancang ini bisa kita terapkan bersama. Pada Bapak Ibu peserta, mari kita dengarkan bersama ulasan untayan yang baik terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu Mahyuni. Tentunya kami tidak berpanjang lebar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Rabu tanggal 5 Juni 2024, sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Mahyuni SPD selaku CGP angkatan 10 secara resmi kita buka.
Kita masuk ke acara inti, yaitu sosialisasi budaya positif oleh Ibu Mahyuni SPD. Sebelum kita masuki materi kita untuk hari ini, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya. Ini saya minta kepada Bapak Ibu untuk memberikan jawabannya. Meningkatkan disiplin anak. Bu Ika Mahardika, silakan Bu. Nah, kalau menurut saya tidak seluruh hukuman itu juga bisa mendisiplinkan. Seperti yang dikatakan Evita, efeknya itu hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan seperti Membaca, bersikap. Nah, ya. Kalau hanya di setiap dia buat kesalahan baru membaca, baru membersihkan, ya dia ceritanya hanya ketika buat salah itu tadi. Tapi di situ belum tentu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Mas, oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, saya CDP Angkatan 10, rekannya Bu Yuni dari SMP Negeri 13 Kota Tanjung Balai. Baik, Ibu menanggapi pertanyaan nomor 3, memberi hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi yang saya pahami, hadiah itu sifatnya sementara juga. Artinya gini, kalau kita memberikan hadiah kepada murid, maka kita membatasi kreativitas anak. Artinya dia hanya akan berkreativitas sekedar untuk mendapatkan hadiah itu saja. Jadi ketika hadiahnya sudah didapat, maka ya sudah, saya sudah dapat, sudah dapat, begitu. Jadi hadiah itu kalau menurut saya pada saat sekarang ini kurang tepat diberikan karena sifatnya jangka pendek dan membatasi kreativitas anak. Terima kasih. Terima kasih yang menambahkan dari jawaban Bu Mer atau ada yang tidak sependapat. Oh, Pak Majid, silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Abdul Majid Syukri Matondang dari MGP Fisika ingin berpendapat apakah hadiah meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut saya iya, karena kita dalam bersosial itu tentu berkaitan dengan reward and punishment. Jadi kita berperilaku biasanya sesuai dengan reward yang akan kita dapat dan punishment yang akan kita dapat, begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jawabannya itu simpan dulu, nanti akan kita simpulkan ya Bapak Ibu ya. Nah, konten pada budaya positif pada pagi hari ini, pada siang pagi hari ini adalah yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi yaitu 5 posisi kontrol, restitusi yaitu segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma. Bapak Ibu, sama-sama kita menghayati permasalahan ini. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang ada yang berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu, ya. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat mungkin, ya, sekuat tenaga, karena benda itu begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Rekan Bapak Ibu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu dengan membujuk, menghardik, kemudian mengintimidasi, kemudian memarahi, menggoda, bahkan sampai menggelitik, menawari uang agar Bapak Ibu bersedia membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, apakah yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kalau menurut saya, andai saya punya sesuatu yang berharga di dalam kepala saya akan dengarkan ya kali ini. Segala hal dilakukan orang-orang sekitar saya untuk membuat kepala tangan saya ini terbuka. Untuk hal-hal yang negatif seperti punishment, mungkin itu membuat saya semakin tidak mau membuka telapak tangan saya.
hal-hal yang baik, reward, hadiah atau bisa seimbang mungkin dengan hal yang berada di tangan saya, mungkin saya akan ke tangan saya. Tapi kalau tidak sesuai hadiah tersebut dengan apa yang di tangan saya tidak akan buka. Jadi ya balance, harus balance apa yang akan saya terima. Menurut saya. Ya, terima kasih Ibu Ika. Ada yang ingin memberikan tanggapan yang lain? Agak sedikit berbeda. Ya, ya kan. Ini misalkan lah keadaan seperti ini menghampiri saya, ada benda berharga di tangan saya, ada orang lain dengan berbagai cara mencoba memperoleh benda berharga itu. Ada yang dengan menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda dan menggelitik. Maka yang akan saya lakukan, saya akan melepaskan kepalan tangan saya dan membiarkan barang berharga itu diambil oleh orang tersebut. Kenapa? Karena buat saya kesehatan mental itu jauh lebih penting. Ya, tidak semua orang tahan dengan hardikan, intimidasi, kemarahan dan seterusnya. Nah, mungkin barang berharga ini bisa jadi pada suatu hari itu akan kita peroleh kembali dengan cara kita sendiri. Tapi pada saat itu, ya silakan saja kita tunjukkan kepada mereka. Kalau mereka memang berminat, ya silakan diambil. Tapi suatu hari itu pasti akan kembali lagi ke kita. Mungkin kalau menurut saya ya, Bu Yuni ya. Tidak ada yang salah di situ, tidak ada yang salah. Ya, ini kebebasan berpendapat. Dalam menurut pandangan saya langsung terbayang sesuatu apa yang berharga bagi saya. Contoh di kepala saya emas, ya. Saya langsung bayangkan ya. Cerita tadi saya bayangkan di kepala saya ini emas. Ada orang yang berusaha untuk ingin memilikinya atau membukanya, ya kan? Mungkin kalau orang ingin memiliki apa yang digenggamkan saya ini, terus terang berat, ya. Paling saya katakan di sini berharga. Mungkin saya katakan ini sangat berharga. Katakan aja emas. Kalau kamu memilikinya, mau mengambil ini dari saya, bagaimana? Coba kalau engkau sendiri punya yang berharga, gitu. Jadi itulah menurut saya. Terima kasih. Terima kasih teman Ibu luar biasa. Lihat ilusi kontrol. Nah, coba sekarang kita kembali mereview ya, mengulang kembali lah ya, karena Pak Ibu pernah kan kita guru ini merasa memperoleh murid, kemudian bahwa kita ini pernah nggak membuat orang merasa bersalah gitu. Misalnya seperti ini, kamu masih terlambat aja nak. Gara-gara kamu nak, ibu asik memanggili, asik mengumpulkan guru-guru kita studi, mengajar orang tua ibu. Bagaimana coba sampai kami ibu nak? Kan di situ seolah-olah kita membuat anak ini supaya dia bersalah dan kita lakunya gitu. Ya. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin secara tidak sadar kita pun di rumah pernah melakukannya kepada anak kita. Ya kan, Bapak Ibu, saya sadar Bapak Ibu gitu kan, pernah melakukan kepada anak saya gitu kan. Enggak, harus pakai ini, enggak boleh yang lain. Saya pernah melakukannya dan itu mungkin sudah juga pernah terjadi kepada peserta didik kita. Ya. Ini perubahan paradigma stimulus respon, teori pilihan, ilusi kontrolnya. Coba perhatikan Bapak Ibu antara stimulus respon dengan teori kontrolnya. Di stimulus respon itu realitas atau kebutuhan kita semua sama. Padahal pada teori kontrol, realitas kebutuhan itu kita berbeda. Setiap orang kebutuhannya berbeda ya. Kemudian pada stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, maksudnya ini boleh rayakan dia, misalnya dia di A, kita bilang boleh memilih B, gitu kan? Kemudian pada stimulus respon, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa dia melakukan hal buruk tersebut, gitu ya? Nah, pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang
Ya, lanjut sampai sini pemaksaan ada pada saat kedudukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini Bapak Ibu, siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Yang memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri yang kita sendiri. Makanya kita dinamakan manusia merdeka. Luar biasa. Ada yang ingin menambahkan? Disiplin positif, ya. Anda bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan yang lain. Nah, di sini semua perilaku memiliki tujuan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami orang lain yang cara pandang berbeda dengan kita di dunia ini. Ya. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Di sini yang pertama tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ini teori motivasi. Nah, ada dia untuk menghindari hukuman. Seperti anak datang terlambat itu, anak datang cepat ke sekolah, mungkin di hati dia takut nanti dihukum, gitu ya. Atau untuk mendapatkan imbalan. Misalnya di rumah, nanti kalau kamu nyapu rumah, nanti mama belikan es krim, misalnya, itu kan imbalan. Nah, itu termasuk motivasi ekstrinsik. Nah ya, kalau untuk motivasi intrinsiknya itu untuk menghargai diri sendiri, itu kesadaran diri. Kalau datang ke sekolah itu tepat waktu, memang sudah dia ingin menempatkan dirinya pada posisinya gitu. Memang sudah kewajiban saya datang ke sekolah tepat waktu gitu ya. Nah, di sini lanjut kita kepada inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal yang akan diteruskan kepada jaringan kelas, namanya saya yakin. Yakin ini lebih tinggi lagi dari percaya, ya kan? Seperti kita orang Tanjung Balai ini, keyakinan kita apa ini? Nilai kebajikan universalnya apa? Kalau kita Tanjung Balai ini, gambarannya orang Tanjung Balai ini seperti apa? Tutur sapa yang ramah-tamah, ya kan Bu ya? Iya, betul sekalian. Nah, di sini yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang lain ini cakupannya kepada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu masih sudah pernah ya mendengar ini dan sudah memahami posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, juga posisi manajer. Ya kan Bapak Ibu ya? Yang keempat, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami orang lain, memandang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini termasuk dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang yang berasa diterima, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Di kelas kita pasti sering menemukan 5 karakter ini. Ada anak itu yang dia mungkin dia di rumah kurang kasih sayang, jadi dia mengharapkan kasih sayang itu di sekolahnya gitu. Ada juga yang anak ini yang sedih gitu. Dia kalau belajar itu main-main juga apa kerjaannya. Mungkin dia pengen kebebasan. Ya, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut kita kepada restitusi. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Seringkali sudah kita dengar sekarang ini kan lagi restitusi dia ini ya. Ini dia segitiga restitusinya. Ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas ini, langkah pertama itu kita ada pertanyaan-pertanyaan.
Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya mau memutarkan video praktek saya kemarin Bapak Ibu waktu saya melakukan restitusi dalam menyelesaikan masalah murid ya Bapak Ibu ya. Itulah Bapak Ibu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi penguatan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ya, di sini juga ada masalah keyakinan kelas, yaitu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama oleh warga kelas. Sekarang Bapak Ibu, kita akan praktekkan membuat keyakinan kelas ya. Sekarang saya umpamakan ya, saya di sini sebagai gurunya, wali kelasnya, Bapak Ibu sebagai peserta didik saya, ya kan, sebagai siswa saya. Kita sama-sama akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita yang berada di kelas ini merasa nyaman, ya. Bapak Ibu boleh keluarkan apa-apa saja yang Bapak Ibu mau di stiker ini. Ya. Di sini Bu, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi bahasanya itu jangan yang lebar-lebar yang panjang gitu. Dimana singkat, padat dan tepat. Kita mudah mengingatnya. Oh, nanti aku pengennya seperti ini di kelasku.
Nah itu yang kita tuangkan bersama ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut ya. Jangan aku nanti aku mau setiap hari ditambahkan dunia di kelas ini ya. Kan itu kan iya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini tidak permanen gitu. Jadi kalau seandainya satu waktu kita rombak keyakinan kelas ini boleh gitu ya. Tapi tetap kita pada bentuk diskusi, enggak pendapat satu orang. Jadi tadi sudah saya sampaikan seandainya Bapak Ibu ini adalah peserta didik saya. Bagaimana keyakinan kelas apa yang Bapak Ibu inginkan agar Bapak Ibu nyaman berada di kelas ini. Silakan tuangkan jawabannya, silakan disediakan. Iya. Boleh kalau berarti maunya itu seperti apa kelas ini? Kalau sama tempatnya boleh. Atau setiap hari itu kita dikasih makanan sehat. Oh ini boleh sini. Ayo bang kita semua ikut cek. Nanti tulisannya di mana ya? Oh di sini ya, sini bisa tuh. Pakai di sini ya. Sebagai siswa. Ini kita belajar keyakinan kelas Bu, peserta didik kita. Nanti kita hasil diskusi kita tentang keyakinan kelas yang kita inginkan ini sebelah kirinya. Oke, sudah semuanya kan? Ibu Ahliah? Ya. Yang salah tuh saya katakan meremehkan yang ini dari Balik, diri Pak. ini kan Ibu Mahardika, oleh kabar saya sama-sama kita membaca Ibu Mahardika menuliskan kira-kira keyakinan kelasnya apa aja yang disetujui tadi ya? Ya, kira-kira kita situ apa aja? Yang kelasnya datang tepat waktu. Apakah sepakat semua? Sepakat. Ya, boleh. Lanjut, di sini juga ada makan siang gratis. Enggak sepakat ya? Kalau nggak sepakat, nggak ditulis lah. Ya, kita sepakat aja yang ditulis ya. Masing-masing. Lanjut, studi tour setiap tahun. Setuju. Ini kesepakatan kelasnya ini rencana ini kan? Ya setuju. Ya ini harus ini rutinitas kita ya, yang setiap hari harus kita lakukan. Kalau ini kan rencana ke depan ini rencana ke depan. Kita hanya masukkan ya. Maaf ya. Lanjut. Kemudian setiap pagi kelas sudah wangi dan adem.
Ya. Kemudian dalam waktu juga ada ya. Sejuk lah, Bu. Saling Sejuk. sejuk. Adem. Adem lagi. Sejuk ya. Kemudian saling menghargai, boleh nih? Boleh sekali ya, saling menghargai. Hidup muli. Menjaga kebersihan, begitu ya? Ya. Udah masuk ya? Oke, kita kebersihan udah. Oke, lanjut. Di sini bertutur kata sopan dan tidak merundung teman. Ya. Iya, setuju ya. Silakan. Oh ya. Bertutur kata sopan. Ya. Sopan santun. Oh iya. Lemah manis. Lanjut disiplin. Ya. Disiplin. Bisa disiplin baju, seragam, Oh ya. beda tulis. Boleh. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Disiplin ya. Masuk kelas jam 8. Gimana sekolah aja? Disiplin tepat waktu ya. Tapi ibaratnya dua kan disiplin tepat waktu di atasnya masuk kelas jam 8. Kesepakatannya jam 8 masuk sekolah. Oh, berarti ini bukan kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah. Kalau itu kan dia besar biasa rumahnya. Oh, paut aja ya. Kalau kelas 2 yang dimasukin jam 8. Gimana? Kelas kita aja yang masuk jam 8. Nggak bisa, kita ini masih ada kelompok besarnya. Kita kan kelompok kecil, kita berada di kelompok besar. Nggak bisa ya, Nak? Lain kali ya, kelompok lagi. Ya. Bertanggung jawab terhadap tugas piket masing-masing. Iya, di situ. Bertanggung jawab ya. Tanggung jawab ya. Lanjut. Buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan. Oke. Kebersihan. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun ketika berinteraksi dengan siapapun. Ya. Lanjut. Kekompakan teman, nyaman di kelas. Sekali seminggu aja, jangan tiap hari. Capek mamanya. Dan saya nggak bisa sarapan, Bu. Ini Kan tergantung ini kelasnya, Bu. Jam pertama dia masuk baru bisa jam begitu. berarti kan bukan mau wali kelasnya masuk kan nggak bisa ya kan? Oke, lanjut ya. Bagus, super sekali ya. Joko Beni ya. Kemudian instalasi AC di dalam kelas. Masya Allah, tabarakallah ya. Itu penyampaiannya lebih jauh lagi. Saya harus menghadap kepala sekolah dulu. Sabar ya. Ini kelas kita loh, ya, kelas kita ya. Oke, lanjut ya. Belajar lebih menyenangkan jika semua siswa tertib. Iya, ya. Tidak saling mengejek. Menjaga kebersihan. Ruang kelas adem. Ada ya? Oke, udah. Harus ada ice breakingnya setiap pelajaran. Boleh nih? Berarti nanti kalau seandainya guru lain yang masuk bukan wali kelasnya, jadi dipaksa juga ibu itu mengadakan ice breaking. Memaksa namanya ya kan? Ini keyakinan kelas kita ya. Oke, lanjut ya. Siswa-siswi menghormati dan menghargai guru. Dalam proses belajar mengajar ataupun sedang istirahat ya. Siswa memiliki kelas yang rapi, bersih, nyaman, indah. Disiplin yaitu tepat waktu. Setiap sebulan sekali bareng makan sama. Bareng makan sama. Ini nggak boleh lah. Mengatur waktunya kayak mana?
Atau pas lagi pensi. Oke, ini ya. Nah, inilah kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nggak ada istilah aku nggak tahu karena ini hasil diskusi kita ya. Terima kasih ya Prawika. Lanjut. Ibu Yuni, kita kan sama-sama belajar. Ketepatan untuk modul keyakinan kelas ini kan juga ada di platform TMM ya. Nah, kalau kita lihatlah dari 7 syarat yang sudah dipaparkan Bu Mahyuni di depan, nah, ada beberapa yang memang tidak memenuhi syarat menjadi keyakinan kelas. Contoh, ya kan Bu Mahyuni, kalau kita lihat di pernyataan pertama lah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti semua yang sifatnya rinci dan konkret itu bukan merupakan keyakinan kelas. Misalkan kita harus menghindari kata setiap siswa wajib datang tepat waktu, itu kan rinci dan konkret, maka itu bukan keyakinan kelas. Kita masuk pada jam 8 pagi, pulang jam 2 siang, itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan, karena dia lebih rinci dan konkret. Itu yang pertama, itu contohnya. Nah, mungkin dari beberapa yang sudah kita tempel di depan, kita perlu lagi lebih selektif untuk membahas mana yang termasuk peraturan, mana yang termasuk keyakinan kelas, karena sesungguhnya dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus kita tahu bahwa keyakinan kelas itu bentuknya haruslah pernyataan. Misal, semua warga kelas perlu menjaga ketertiban. Itu adalah pernyataan. Ketertiban ini kan artinya luas dia, universal, dan dia lebih abstrak. Apa yang masuk ke dalam indikator ketertiban? Ya di situ datang tepat waktu, di situ siswa tidak ribut ketika belajar, di situ siswa saling menghargai, tidak berbicara ketika guru menjelaskan, dan seterusnya. Jadi dia lebih abstrak. Kemudian yang ketiga, untuk membuat keyakinan kelas, hindari kata-kata yang sifatnya tidak positif, seperti dilarang, jangan, seharusnya, wajib, dan seterusnya. Karena kalau kita menggunakan kata-kata yang demikian, kita membatasi keyakinan kelas itu tadi. Karena kan tadi keyakinan kelas itu bersifat universal, dan seterusnya. Jadi maksud saya, apa yang sudah kita kerjakan di depan itu, ada yang benar, tapi masih ada juga yang salah. Kemudian dari 7 butir tadi yang kita turunkan menjadi indikator-indikator, itu bukan keyakinan kelas, karena bukan berupa pernyataan. Maka dari itu barangkali perlulah nanti kita sedikit mengoreksilah hasil pekerjaan kita bersama, dan ini juga jadi pembelajaran kita bersama lah. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita masukannya. Adakah dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memberikan masukan yang lain? Silakan Ibu Mel. Iya, terima kasih Bu Mahyuni. Jadi saya sepakat dengan pernyataan Ibu Rita tadi ya. Jadi memang benar kalau kesepakatan kelas itu artinya begini, ketika kita membuat kesepakatan, maka nilai-nilai yang ada di dalam kesepakatan itu nantinya kita harapkan menjadi suatu keyakinan. Jadi kenapa tadi misalnya contoh makan siang gratis, itu tidak dimasukkan karena supaya jangan ada mindset pada anak-anak, oh makan siang gratis itu jadi suatu keyakinan sama dia. Nah, maka itu tidak mau dimasukkan. Kemudian untuk pernyataan tadi memang benar, saya sih memang agak sedikit mengkoreksi untuk 7 poin di atas. Ada memang beberapa hal yang masih bisa dipadakan atau dipadatkan lagi, nggak usah terlalu banyak. Lalu menambahi pernyataan semua warga kelas. Nah, boleh bisa itu. Yang pertama, semua warga kelas datang tepat waktu. Ya. Kemudian semua warga kelas atau ya warga kelas menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Sesama warga kelas saling menghargai dan menghormati. Nah, seperti itu dia. Jadi berharap kita dengan kesepakatan kelas yang dibuat ini nantinya itu bisa menumbuhkan nilai pada anak-anak didik kita, tidak hanya di kelas, dimanapun nanti mereka berada. Kalau ketika mereka turun ke masyarakat, mereka sudah punya nilai-nilai itu. Oh, dulu waktu di sekolah ditanamkan sama ibu wali kelas kami, Bu Mahyuni, bahwa harus datang tepat waktu, saya nggak boleh terlambat. Jadi ketika dia nanti turun ke dunia masyarakat, mau dia kerja, mau dia dimanapun, itu sudah jadi keyakinan. Itu yang kita harapkan menjadi motivasi intrinsik namanya. Jadi motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Sama halnya kalau
kalau kita flashback ke belakang mengenai genggaman tangan tadi. Jadi genggaman tangan ini ketika ada sesuatu yang berharga di tangan kita, ini nggak ada yang bisa memaksa kita membukanya kalau kita nggak mau. Itulah yang dikatakan dengan nama motivasi intrinsik. Tapi kalau motivasi ekstrinsik tadi seperti Ibu Rita tadi bilang, bukan Ibu ini. Kalau emas tadi sudah saya kasih. Bu Erni. Kalau emas tadi saya pertahankan, tapi kalau tadi ada yang katanya mengancam keselamatan nyawa saya, gitu kan? Ya udahlah saya beri aja. Nah, jadi kalau dalam budaya positif, motivasi intrinsik itulah yang memang paling penting. Supaya apa? Supaya ketika ada gangguan atau faktor ekstrinsik dari luar yang mempengaruhi kita, ketika kita kuat, kita nggak akan goyah. Itulah yang diharapkan nanti tumbuh menjadi sebuah keyakinan. Makanya tadi seperti kata Bu Mahyuni, keyakinan ini nilainya lebih tinggi dibandingkan kepercayaan. Kita percaya sama orang belum tentu kita yakin, tapi kalau kita yakin, kita pasti percaya. Nah, demikian sangat dari saya, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Mel dengan Rita Mutia ya. Motivasi intrinsik pada diri siswa sehingga menimbulkan keyakinan dalam dirinya. Siapa yang jawab ini? Ya, Frau Ika ya. Kemudian mampu melihat sesuatu melalui perspektif orang lain untuk saling memahami. Ini jawaban siapa? Bu Rika ya? Oh, saya pahami ya. Oke, itu ya. Ada lagi? Oke, kita beri. Oh iya, silakan Dewi. Dengan penjelasan ini, saya semakin mengerti apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Terima kasih. Ya, kembali kasih Bu, luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Untuk refleksi yang kedua, hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi berbagi pada hari ini? Silakan tuangkan jawabannya pada jawab. Mau langsung? Ya Pak, jawab silakan Pak. Ya silakan. Ya. Saya Joko Bedi di sini untuk merefleksi hal baru apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi berbagi hari ini. Saya merasa senang dengan sosialisasi hari ini. Saya jadi tahu bahwa motivasi intrinsik sangat perlu untuk membentuk keyakinan yang berdampak pada terwujudnya budaya positif. Sekian. Iya, luar biasa. Terima kasih ya Pak Joko. Ini mengetahui perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ini jawaban siapa ini? Ya, Bro Ika. Nanti kan biar ini, biar apa namanya? Iya, biar gantian. Biar bisa kan Bu? Oh iya, ayo silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu Mahyuni. Jadi hal baru apa yang Bapak Ibu atau saya dapatkan dari sesi berbagi hari ini? Saya mendapatkan pertama bagaimana kita seharusnya membuat peraturan kelas lebih humanis sehingga disebut akhirnya menjadi keyakinan kelas. Kemudian saya juga mempelajari atau mendapatkan hal baru tentang bagaimana memunculkan begitu ya Ibu, memunculkan motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri sehingga muncullah keyakinan kelasnya sehingga dia bisa mewujudkan disiplin positif pada dirinya begitu Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali, super sekali Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Iya. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya. Bapak Ibu setelah mengikuti sesi hari ini, nah Ibunya bisa jawab nih, bagaimana perasaannya? Silakan Bu. Ini gimana perasaannya Bunya? Terima kasih kepada Bu ini. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, saya jadi lebih banyak tahu bagaimana sisi positif dari ketika kita menghadapi murid-murid seperti apa dan bagaimana nanti kitanya ketika mendapatkan murid yang lumayan bermasalah dan bagaimana cara menanganinya. Terima kasih.
jawaban Ibu Rika. Menurut saya setelah mengikuti sesi berbagi ini, saya lebih terinspirasi dan rasa pengen tahu saya dalam mengetahui siswa yang bagaimana karakternya dan mengatasinya dengan secara baik dan benar. Oke, terima kasih Bu. Luar biasa ya. Bapak Ibu ke depannya setelah mengikuti sesi pada hari ini. Ini Pak Jendri, boleh Pak Jendri, silakan Pak Jendri. Kegiatan sosialisasi seperti ini, dengan begitu saya memahami bagaimana cara nanti mengimplementasikan apa yang sudah saya dapat dari mulai ini tentang keyakinan kelas dan akan saya implementasikan kepada anak-anak dan bagaimana cara agar dengan begini saya juga dapat ilmu dari berbagai guru-guru hebat di sini dan termasuk bagi Ibu. Terima kasih. Kasih kembali Pak, silakan. Yang menurut Perasaan saya sangat senang sekali ya melihat penjelasannya, dan saya sudah tidak sabar lagi gitu ya untuk nggak sabar lagi untuk mempraktekkan siswa saya dengan secara kelompok ya, untuk mereka bekerja sama, kami berdiskusi ya untuk merumuskan keyakinan kelas kami ya, sangat termotivasi, terinspirasi, nggak sabar lagi. mungkin Burita melakukan cukup sudah sampai ngomong dari yang lain. Oh iya, memuatan ya. Terima kasih. Jadi ada rencana ke depan yang ingin saya lakukan adalah saya akan membuat keyakinan kelas dengan siswa secara bersama-sama. Artinya adalah akan lebih termotivasi lagi untuk membuat keyakinan kelas di kelas kami nantinya. Terima kasih. Luar biasa. Ikut membantu saya dalam mensosialisasikan budaya positif ini. Saya kembalikan kepada moderator. Beri tepuk tangan untuk Ibu Mahini, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Tanjung Balai. Terima kasih kepada Ibu Mahini yang telah mensosialisasikan budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri acara pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan pada moderator. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu, apa kabar semua? Ya, nah, di sini sebelum kita memulai untuk aktivitas pembelajaran kita setahun ke depan, ya karena kita akan membuat kesepakatan bersama untuk kenyamanan kalian berada di kelas ini. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat kesepakatan bersama ini, Ibu mau lihat dulu semangatnya semua. Ayo kita beri semangat. Ayo berdiri semua. Semangat ya. Saya kamu semangat. Semangat. Mukanya masih ada beban. Mungkin dari rumah tadi pagi kan dipiring ya kan? Sama oma ya? Iya. Banyak. Kamu semangat. Anak ibu, di sekolah ini kita pasti punya peraturan yang mana kamu semua sudah pasti tahu. Apa itu peraturan yang harus kamu taati untuk menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1
Tanjung Balai. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, apa itu peraturan? Apa yang mau jawab? Kakak, silakan. Ya, apa itu peraturan? Segala sesuatu yang dijalani dan ditaati. Ada yang menambahkan? Aulia menambahkan? Ya, silakan berdiri. Apa itu peraturan? Apa kata si Aulia? Wajib harus di. Ada yang menambahkan? Ada? Ya, silakan Nora. Suatu sebagai pengendali tingkah laku agar dapat hidup tentram, itu namanya peraturan ya, karena tadi kata Aulia peraturan itu hukumnya wajib. Ada lagi nakku? Ada lagi? Ya, apa itu nak? Untuk keterpaksaan mau tak mau harus dilakukan, gitu nak ya. Oh, gitu. Jadi kalau peraturan ini keras lainnya kan? Kerasnya kan? Ya kan itu keras. Mau tak mau harus dikerjakan. Kalau kita buat nih, bagaimana supaya kamu nyaman di kelas ini? Peraturan apa yang kamu mau? Ayo, biar kamu nyaman nih sama kamu, sama kita di sini kan. Begini nak, ini kan kelas kita. Kita yang di sini ke depannya untuk melakukan pembelajaran. Kamu maunya kelas kita ini bagaimana? Kawan-kawannya seperti apa? Gitu. Ayo silakan. Oh, tapi sebelumnya siapa yang menulis bagus aku? Mau lihat? Baiklah Ibu. Nah, untuk kenyamanan kita bersama di kelas ini, nah, kita mau kelas seperti apa? Keadaannya seperti apa? Nyamankah, damaikah, ademkah? Nah, kita akan tuangkan semuanya ke dalam bentuk peraturan ini ya, karena bentuk apa kita harus tuangkan di sini. Ayo yang pertama siapa yuk? Iya silakan Aira. Ya, Aira. Menghormati guru dan teman
Sudah. Ada lagi? Destina. Oke. Tidak ribut saat jam pelajaran. Berlangsung. Oke, bagus. Ada lagi, bagus. Ada lagi? Ada enggak? Nah. Membaca doa sebelum belajar. Ada lagi lagu? Nampak lagi? Ya, silakan. Nak. Ayo sama-sama kita baca apa yang dibuatkan oleh temannya Aulia. Ya, lanjut. Ada lagi? Ada yang belum kan? Apa lagi, Nak? Apa juga? Tidak membawa barang berbahaya ke dalam kelas. Saya ada lagi? PR dikerjakan di rumah. Ya, makasih ya, Nak. Lanjut. Lagi. Cakap. Lagi. Mau lagi? Ya, Dina, silakan Dina. Tidak boleh datang terlambat. Ada yang menambahkan, Nak? Sudah pas? Pas, oke. Ini seluruh peraturan yang akan kita ciptakan di kelas ini supaya kelas ini kita merasa nyaman berada di sini. Sudah?
peraturan ini yang membuat siapa? Bersama. Nah, namun bahasa yang kita gunakan di sini masih ada bahasa yang ada seperti paksaan. Coba lihat, menghormati guru dan teman kelas, tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah. Kita akan ubah bahasa ini menjadi keyakinan kelas. Kenapa dikatakan keyakinan? Kalau sudah yakin, pasti kita sudah percaya kita bisa melakukannya. Karena keyakinan kelas ini tercipta dari diskusi kita bersama, yang sifatnya kita sepakati bersama, kita jalani bersama, dan boleh diubah sewaktu-waktu kalau kita inginkan. Dengan cara merubahnya dengan cara bagaimana? Kembali berdiskusi, betul. Kembali berdiskusi kalau ada yang sudah kita rasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Paham nak? Jadi kita gantilah ini menjadi keyakinan kelas. Coba peraturan menjadi keyakinan. Kenapa kita ubah? Karena bahasa peraturan itu ada seperti itu. Mau tak mau harus dikerjakan. Itu yang dikatakan tadi yang nyampe seperti itu. Mau tak mau harus dikerjakan. Itu ya Pak ya. Jadi seperti dalam paksaan. Tapi pada keyakinan kelas hasil kesepakatan bersama. Oke, menghormati guru dan teman sekelas. Ya, kita gantilah menjadi sini kalian tulisan naik. Ya. Kami kelas 10-6. Jadi kira ya, kami kelas 10-6 sepakat. Ya. Kami kelas 10-6 adalah individu-individu yang kami kelas 10-6 adalah individu-individu yang kami. Ya. Coba lihat, ada nggak bisa kita gabung-gabung dari ini? Menghormati guru dan teman sekelas ini sih pada kapan ya? Saling menghormati, ya kan? Satu, saling menghormati. Nah, lanjut ya. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah di lingkungan sekolah. Apa ini? Berarti apa? Menjaga? Iya, menjaga itu guna. Sebelum itu, coba lihat dulu. Ada lagi didudukan. Tidak boleh datang terlambat. Ini kita buat menjadi poinnya apa ini? Apa aku? Disiplin, ya, disiplin. Apa lagi? Membuang sampah sembarangan.
agama ya religius. Nomor 2 disiplin, nomor 3 tadi apa tuh? Saling menghormati, nomor 4 padu? Iya, apa lagi? Oke, masuk kita saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok. Ini termasuk apa nak? Oke, boleh mengutamakan kebahagiaan dan kolaborasi, boleh. Lanjut, PR dikerjakan di rumah termasuk kepada disiplin. Tidak boleh datang terlambat termasuk kepada disiplin. Nah, jadi ada berapa poin, Nana? Nah, oke, makasih kakak. Nah, anak ibu, inilah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Jadi kita junjung bersama dan akan kita laksanakan bersama untuk terciptanya kelas yang kita inginkan. Nah, keyakinan kelas ini boleh berubah, boleh, ya, boleh berubah, boleh, tapi atas kesepakatan bersama. Sewaktu-waktu yang ini mau salah kita ganti yang ini, boleh, karena ini tujuannya untuk kenyamanan kita bersama di kelas ini. Nah, ini akan kita tuangkan ke dalam kartun, ya kan, kertas kartun yang akan kita pajang di kelas ini sehingga setiap kita sehari-hari dapat melihatnya dan menanamkannya di hati kita untuk melaksanakannya. Paham anak ibu? Paham. Oke. Dikerjakan bersama ini ya. Secara berkelompok yang cantik dibuat, ya, yang posisinya yang mudah dipandang, ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.